Oh, Baxia, oke. Oh, Baxia Romer dong. Classy ya. Baxia Romer ya. Untungnya Granger-nya udah di-pick di atas, jadi dia nggak harus worry kalau misalnya tiba-tiba ada Kari. Tapi yang mungkin dia harus worry ada satu hal sih menurut aku. Entah Cici ataupun Arlot. Tapi game plan tujuan ngebawa Baxia ini tuh sebenarnya apa? Mereka pengen main kayak gimana dengan hadirnya Baxia kayak gini? Sebenarnya kalau misalkan dia jadi EXP, udah pasti dia mau rotasi duluan. Oke. Tapi kalau jadi roamer, ya dia bakal jadi badan. Jadi semua skillsnya bakal ke Baxia. Either itu mungkin Tsunami Slam, Electrifying Beats, Dead Sonata. Nanti kalau misalkan semua ultimate-nya udah keluar, ya udah Lancelot tinggal masuk. Zuxian tinggal eksekusi. Ngasih waktu untuk damage dealernya berarti ya? Betul. Dengan hadirnya Baxia kali ini dan Kimi ini juga akhirnya ikut ditutup. Untuk ya kita tahu juga ya ini sering jadi pertemuan antara Kimi dan juga Baxia meskipun Baxia diunggulkan bisa dibilang, tapi nggak menutup kemungkinan Kimi dengan damage-nya yang continuous ini malah jadi masalah. Kalau aku bilangnya Kalea Kimi emang agresif banget di early game dan sementara itu Baxia Zuxin itu bukan tipikal hero yang clear-nya cepat. Jadi mau nggak mau bakal bisa kena freeze, bisa kena pop damage. Jadi secara matchup dia menghindari mid laner yang bisa memenangkan adu matchup duonya ini. Bukan tanpa alasan juga mereka melakukan pick terhadap Baxia karena di first pick-nya mereka selama di region Latam itu mereka cukup sering menggunakan Baxia di first pick-nya mereka ketika mereka memilih arah first pick. Dan mungkin dari Baxia tersebut ini akan juga cukup untuk menutup jalan dari Joy. Jadi nggak harus ada langsung dominance, glowing one yang udah jadi. Mungkin aja kalau mereka menargetkan ke arah sosok Baxia sebagai roamer, menutup jalannya Joy dengan anti regen yang natural. Sehingga kondisi dari Zuxian ini bisa menuju ke arah Skypiece di awal. Ah, bisa lebih bebas ya untuk di sini. Cuma chance-nya itu yang terbuka. Belum tentu fix. Iya. Itu chance, ada chance. Tapi yang paling penting menutup Cici sih ya. Kalau misalnya udah bawain hero-hero yang sangat tebel kayak Baxia gini, Tadi aku bilang Cici harus ditutup. apalagi dia kabur juga susah ya. Jadi dengan mengeliminasi Cici udah mengurangi beban dari Baxia. Tapi tinggal satu pilihan terakhir untuk Benny, Mythic Seal. Apakah akan menuju ke arah gold lane lagi? Adakah yang berbahaya? Iritel, Iritel ya? ya somehow Iritel kayaknya lumayan merepotkan nantinya di mid game. Kayak Granger-nya bisa ke delete dan dia bisa bawa Purify. Purify-nya ini nanti akan mengganggu bagaimana targeting dari Kalea. Oh, tapi Esmeralda, wait. Ada plan tertentu kayaknya untuk XP lane-nya nanti. Ya mungkin mereka melihat kalau misalnya EXP lane ini adalah satu hero yang bisa nge-zoning out dan mengganggu dan Uranus. Lapu-lapu kalau aku pikir. Chance terbuka sangat besar. Kalau lapu-lapu, gue malah bilang ini akan ditahan dari tim SCCP. Kenapa? Karena mereka yang dapat picknya sekarang. Mereka yang dapat picknya, mereka yang bisa nge-follow up kalau kaliannya berhasil main-main Tsunami Slam. Nah, makanya let's see ya. Siapa yang ngambil dulu? Siapa yang ambil duluan ini dia. Apalagi kalau kita ngomongin soal Hero Shield, itu masih ada Hilda yang kebetulan gak di-ban. Dan kita tahu juga bahwa beberapa tim itu sangat-sangat powerful. Kalau misalkan emang mendapatkan Hilda EXP, dia tujuannya pengen menangin langkahnya duluan, step awalnya untuk 2 menit awal, turtle setup. Dan itu yang mungkin dicari nih sama dua tim ini. Jadi ya balik lagi, siapa yang mau ambil EXP early-nya duluan? Atau jangan-jangan nih, balik lagi Baxia nih yang EXP. Oh iya, tiba-tiba ya. Karena masih flex banget. Nah, yang jadi pertanyaan juga kan kalau kayak gini berarti utility mereka baru dijusin doang ya secara efek sisi. Betul. Nah, apakah Itu juga kalau nggak pasti misalnya Hilda-nya nanti Sisinya nggak pasti loh. iya sih, nggak pasti ya. Nanti kalau misalnya Hilda atau hero-hero screening yang bakal dibawakan lagi, efek sisinya bisa ketutup. Di arah EXP yang pakai Hilda ya. Jadi distraction-nya ada 2, berarti dia butuh marksman yang kuat tuh. Marksman backline. Tapi Karinya di sini kondisinya tidak memiliki win rate yang bagus. Chance-nya nggak punya chance yang bagus. Jadi kayak melihat hero backline yang bisa follow up dari belakang ya kita tahu. Memang ada Iritel, ada Beatrix, ada Bruno, ada Kari, ada Moskov. Ya Moskov boleh sih. Karena early game mereka akan kuat kalau misalnya catatannya seperti itu ya yang Nevin bilang. Iya sih, mungkin Moskov ya bisa jadi salah satu jawaban meskipun memang secara data masih sangat minim ya buat bisa dibawakan oleh Corinthians ataupun dari Mythic Seal yang sekarang sudah memegang salah satu god laner-nya ada Granger dan untuk saat ini masih kita nantikan. Masih di pause, soalnya picking detiknya berhenti. Iya, Tuh. kelihatan ya di tengah tuh. Iya, kalau misalnya kalian nanya bang kok nggak ngepick. Karena itu lagi di pause. Kalau kalian lihat picking detiknya itu kan masih 4. Kalau udah turun ke 3, nah berarti udah start lagi.
Nah udah nih, turun langsung ya. Iya, langsung turun kan? Udah ngepick. Badang. Oke. Badang ya? Lagi-lagi hero fleksibel ya. Ini kayak kita pun dibuat bingung sama temen-temen dari Corinthians. Kayak apa yang mau mereka taruh gitu loh dari awal. Karena setup yang mereka timbulkan ini bisa banyak juga. Kebetulan dengan adanya Baxia, yang dimana EXP pun dia bagus. Sebagai roamer Badang pun gak buruk. Menurutku jadi balik lagi, ini adalah dua typical hero yang sangat-sangat fleksibel. Dan yang pasti untuk Badangnya tujuannya adalah untuk mengganggu Joy. Jalur masuknya Joy. Betul. Nah kalau untuk mengganggu Joy berarti prefer Badang di room. Kalau gue ya, gue Iya. Bang Oji room, Bang Gabi juga room. supaya kalau misalnya tiba-tiba ada Uranus ini akan di-pick. Atau lapu-lapu kan dia dapat, ini dia Baxia juga nggak masalah, dia punya anti-regate. Uranus lapu-lapu tuh 2 hero yang buta anti-regate. Keluar juga tuh Selenanya. Baru dibahas tadi juga ya buat Selena. Data emang gak bisa bohong ya, enak ya bawa fakta kan Evin? Iya bawa fakta ya. Selena yang akhirnya muncul di area mid lane. Ini lumayan tipis gak sih berarti Mythic Seal? Sangat tipis, tapi balik lagi damage-nya eksplosif juga. Burst banget ini. Burst banget, karena jangan lupa ini kaliannya bisa connect banget sama Selena loh. Kalau connect. Kalau connect. Kalau Kan kita lihat juga dari connect. kemarin, dari beberapa hari yang lalu, banyak ada Selena di pit nggak maksimum karena nggak kena ujung-ujungnya. Iya, itu dia. Jadi seberapa akurat ya, balik lagi ya bisa roll yang bisa dibawakan dan bisa connecting ke arah siapa. Karena untuk hero Badang ini lumayan nih, ada Baxia dan Badang. Untuk Zuxin mungkin emang agak susah ya untuk ditangkap karena balik lagi ini adalah hero yang agak-agak susah buat dijangkau ketika masih ada Crimson Beacon. Moskov. Moskov ya. Oke. Kalau gitu Moskov yang menjadi last pick nih Nevin. Iya, oke. Menjadi pelengkap ya untuk di sisi gold ini karena ya secara dash juga cukup banyak dan ini dia untuk game pertama dari match yang keempat akan kita saksikan bersama casters yang bertugas ada Populus dan juga Au. Our panelists. Match keempat, match terakhir dari ini oleh. Betul, untuk buka juga grup stage di MSC Betul. 2025. Tetap dengan best of 3 series. Kita lihat siapa lagi akan mendapatkan kemenangan. Betul, karena ngelihat dua tim ini terutama untuk Mythic Cell ya bisa dikatakan menjadi dark horse-nya juga Betul. ya, membawa player-player yang punya pengalaman internasional juga tentunya, terutama untuk Corinthians jangan lupa mereka formernya dari RQ Akira, dari Big Throne Source juga, dan seperti apa eksekusinya untuk menjalani match perdana mereka di hari ini karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Yap, ini dia best of 3 series. Game yang pertama langsung kita berangkat menuju ke Land of Dawn. Betul, berarti ini perwakilan Myanmar dan perwakilan dari Brazil ya, Latam ya. Latam. Seperti apa yang Prof kami sampaikan juga di panel Dash tadi, keduanya tuh sama-sama mahir untuk menggunakan Selena. Dan karena Selenanya jatuh ke tangan dari Nico. Yap. Nih Luis juga bisa dibilang ya udahlah gitu dari tim lamanya ataupun dari dia pribadi, individunya juga sosok yang selalu ada di sini internasional juga gitu. Benar-benar, tapi kalau Luis itu aku ingatnya ke hero-hero pick off-nya ya. Chow. Tapi jangan lupakan juga ada satu nama yang menarik, Zippy. Atau yang dikenal sebagai Zip X juga. Pada saat masih di tim Falcons. Yap, oke. Agak Cukup sedikit. berani, buset deh Nico, hampir aja. Hampir ya, tapi masih terlalu dalam juga untuk bisa dikejar lebih lanjut lagi oleh Nico. Sementara akan sedikit diturunkan kembali dari segi tensinya karena untuk Selena dari Nico membawakan Season Hunter ya untuk bisa ngebantuin juga pattern farming dari Joy-nya. Yap. Tapi Luis harus mundur dulu nih. Butuh banyak soft skill untuk menumpangkan Luis nih. Banyak lah, apalagi masih ada revitalize lagi kan Ya. buat Luis akan semakin lebih sustain lagi untuk bisa menahan damage demi damage poknya yang terasa di early game. Tapi memang ngelihat Selena ya harusnya potensi agresifnya juga ini kan gede banget. Tapi ya setelah tadinya gagal untuk bisa dapetin first blood, agak sedikit harus diturunkan dulu nih Ya. dari segi sisi power yang dimiliki. Oke. Masih cukup ada mayung, belum ada poin kill yang tercipta dan semuanya pun masih berada di patternnya masing-masing. Namun di area Turtle sedikit terlambat kah? Di mana mereka tadi sepertinya memberikan secara gratis, bahkan sekarang Luis berhasil mundur. Iya, dan bahkan Hesu juga ke-trigger dari satu buah flicker ya setelah dikejar oleh Kun ya. Dan Turtle pertama jatuh tangan dari Mythic Seal. Tanpa adanya gangguan yang cukup berarti juga nih. Iya. Karena memang setupnya juga enak banget sih. Apa mereka terlambat kah tadi, salah perhitungan kah? Kayak mereka baru berbondong-bondong mau hadir gitu. Soalnya Mythic Seal komit sih kayaknya ya. Mereka nggak tarik ulur, kayak mereka udah langsung kita gas aja, kita all in. Oke. Turtle-nya. Dan ini Frost Lenif.
Kenapa Frost Land If nih? Bagus panjang namanya. Frost. Kita manggilnya mau Frost, Land apa If? Frost aja. Frost aja Di ya. depannya aja ya. Oke. Oke. Game Mythic Seal? Wait, oke. Terjebakkah tadi? Enggak. Enggak ya, tapi sebenarnya memang Lancelot naik daun banget ya setelah bisa dodge tapi kalah kan? Oke, numpang lewat tadi seperti Luis. Nama masih ada Revitalize. Tidak ada waktu yang lama karena First Blood yang mendadak diamankan oleh ZP. Iya Zippy yang memang join the fight juga ya untuk bisa follow up Luis yang revitalize di pop up gak Buset salah. deh, diajak berantem tapi tadi Fist Crack udah terlihat pula dan Kun masih ingin loh. Setidaknya kena sekali lagi lah. Tapi lihat life steal-nya tinggi banget yang buat dari Kun ya nggak perlu buang waktu untuk recall, HP-nya bertumbuh lagi. Dapetin first blood, dapetin turtle ngebuat dari Mythic Seal. Punya advantage yang cukup banyak di early game, terutama sekarang ZP yang sudah selesai juga dengan satu buah Hunter Strike-nya. Ketabrak Luis, menabrakkan dirinya. Tapi memang gak ada inisiasi berlebih lagi sih. Secara dari follow up damage-nya agak sedikit tertahan untuk Corinthians. Karena damage follow up-nya cuma ngandelin ke arah Upa dan juga Flick. Karena Frostman kan agak susah ya, dia lama banget pastinya. Sedangkan Upanya nih lumayan struggle nih di laning nih sekarang. Nih di depan yang lain lagi ya. Luis masih mepet terus ke arah Moskov nih ya. Karena memang gak mau ada yang jadi PR nantinya buat mainin split push ya harusnya ya. Agak sedikit dipatahin tapi kenal kedua nih sudah mulai di set up oleh Mythic Seal. Baru nih beradu nih dua-duanya dia ada turtle. Kita lihat ZP di belakang udah mulai membantu untuk bisa mengantarkan damage-nya. Sementara sekarang Flick menjadi orang terdepan untuk Corinthians. Dan mulai tadi melakukan sebuah pergerakan habis seorang dilemparkan turtle-nya berhasil diamankan oleh Frost. Tidak ada point contribution yang berhasil namun Kun yang menjadi korban habis seorangnya numpang lewat lagi dan Boye. Bisakah Boye kali ini kabur tapi tidak bisa. Tidak bisa ya karena ini perbedaan antara yang set up. Yang pertama Boye dia single target sedangkan Hesu udah siap tadi dan dia kena 2 target. Dan akhirnya ngebuat dari Corinthians mereka punya kesempatan untuk dapetin turtle di tangan dari Frost. Dan dapetin point kill juga. Keadaan sementara ini berbalik untuk Corinthians. Mereka berhasil untuk bisa mengembalikan keadaan di turtle yang kedua. Oke. Dan beradu tadi ya di area dari Little Wanderer. Siapa yang berhasil mendapatkannya? Coba kita lihat. Keburu berpindah gitu. Harusnya dari Ken ya. Dari Ken ya? Harusnya Ken ya. Kalau ngeliat dari flicknya tadi nggak ada ya Ken dia levelnya unggul juga tapi Wih, sakit banget. Connect semuanya dan mau tidak mau Luis harus pasang badan. belum ada Sky Piercer sih harusnya buat ZP ya. Ini kalau misalkan ZP punya Sky Piercer akan jauh lebih agresif harusnya. Tapi ya belum ada objektif turret juga nih yang berhasil untuk dikantongi oleh keduanya. Masih bermain cukup aman dan 1v1 situation akan segera kita saksikan, namun sepertinya tidak akan memberikan adanya damage lanjutan ya. Selain dia udah clear, pindah lagi posisi, sama-sama Sky Piercer di Frost nih. Sekarang untuk di Corinthians punya Sky Piercer juga. ZP sudah punya Sky. Oke, kita lihat. Apakah ini akan menjadi Sky Pierce yang dibutuhkan? Atau menjadi Sky Garden gitu tuh. Di Sky Bridge ya, di situ di depan hotelnya itu. Di Rian ada Sky Bridge. Oke, dan ini dia Brave Fighter tadi dikeluarkan pula. Dan Fist Crack terpancing cukup cepat. Tapi dari Boynya juga emang gak terlalu terburu-buru untuk kombinasi flicker dari Tsunami Slam-nya ya. Lebih berhati-hati juga dan memastikan kalau dia sedang melakukan inisiasi follow up damage-nya tuh ada. Dan Luis mendapatkan dirinya. Sementara sekarang Frost mencoba untuk bisa mendapatkan tadi dari Ken tapi masih sulit. Masih sulit ya tapi konsil. Oke, Konsil mau pergi ke arah mana? Dan DTD Tsunami Slam dikeluarkan tadi tapi masih ada Revitalize. Masih sangat tebal. Dan saat Spear of Destruction tadi menyangkut ke arah salah satu player dan Luis yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya. Flick yang mulai maju namun itu para berbeda. Nico kehilangan cukup banyak SP dan mereka harus meredam lagi tapi tidak ada waktu yang lama. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Corinthians. Corinthians mereka secure ke arah dari turtle-nya walaupun memang gak ada pertukaran nyawa yang bisa dilakukan oleh Mythic Seal. Ini agak sedikit sulit sih, kayak penggunaan dari Selena untuk Nico masih belum terlihat efektif Pak sejauh ini. Kayak pressure-nya masih belum terlalu kerasa, apalagi kalau kita ngelihat dari keduanya ini kan sama-sama rajin untuk setup ke arah turtle. Gak lama gitu loh setelah turtle-nya muncul mereka udah langsung berbondong-bondong dan kita masih belum melihat gimana tekanan dari sosok Selena itu sendiri. Dan dari tadi juga Boy mungkin untuk tujuan dia menggunakan Tsunami Slam-nya kali ya. Karena tadi beberapa kali yang dihajar itu Luis. Iya ya, ada begitu Luis punya Revitalize kan. Iya.
makin lama lagi nih untuk walaupun misalkan in the end Luisnya tumbang tapi butuh berapa lama gitu loh untuk numbangin Luisnya juga kan. Oke, tapi bottom lane-nya udah mulai kedorong. Walaupun ngeliat dari Corinthians mereka secure 2 turtle ya, 2 turtle dapetin point kill lebih banyak juga. Fighter dikeluarin, coba lagi dan lagi Luis loh. Luis yang mau disikat. Abisnya mungkin kalau misalkan mau main front to back kayak gini ya harus hilangin Luisnya dulu gak sih? Oke, tapi kayak mereka belum cukup gitu damage dan barusan. Itu dia Hesu yang dibanting. Dan ini yang mereka mulai menimbulkan hasil. Ya, setelah ya Luisnya gak punya Vitalize, target di depannya itu adalah Hesu yang gak setebel Luis. Jadi Ken masuk dengan begitu leluasa juga, akhirnya bisa mendapatkan point kill-nya juga untuk Mythic Seal. Saat ini di area bottom lane masih ada flick juga yang harus diwaspadai oleh Mythic Seal. Karena Corinthians mereka benar-benar coba untuk main makronya. Bawahnya tadi sempat dipegang sama Upa dan sekarang udah didelegasikan lagi menuju ke arah flick. Dan Mythic Seal mereka kalau mau commit team fight 5 orang, mau makan depannya mereka harus pastikan damage-nya cukup. Jangan sampai source ultimate mereka itu habis hanya untuk bisa memakan Louis sendirian. Sampai akhirnya nanti team fight-nya bisa dibalaskan oleh Corinthians, mereka udah nggak punya source ultimate lagi. Yap. Sementara itu di area Dairot sudah terlihat ya 1, 2, 3 dari Mythic Seal sudah berada di area tersebut. Sementara 3 pula dan Luis sudah melakukan sebuah pergerakan kali ini di area mid dan Flicker, Nico. Yap, Flicker ya, agak sedikit terkejut sepertinya. Itu dia. Tsunami Slam dikeluarkan dan Hesu kali ini Flicker pula menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Informasi yang udah berhasil didapatkan. Nggak akan ada serangan kejut ya dari Hesu nantinya dari Luis. Ya itu dia Luis sudah kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Tapi nggak ada electrifying beats juga sih yang memang di-trigger dari Ken. Hanya mencicil-cicil saja dengan Rhythm of Joy-nya. Sementara Flick sudah mulai terkena damage yang cukup menyebalkan dengan adanya poke dari Zippy. Dan Zippy-nya so far masih belum tersentuh loh ini. Masih aman-aman aja dan ini bakal bahaya buat Corinthians. Oke. Cuman dari Zippy juga poin killnya belum nambah-nambah banget lagi nih. Belum ada lethality dia. Belum ada stack dari Sky Bursers-nya. Oke, itu dia Luis. Akan bergerak kembali Luis masuk ke dalam rumputan. Bertemu dengan 3 player sekaligus. Tapi kali ini Break Fight dikeluarkan kembali. Revitalize sudah terlihat. Lalu Tsunami Slam langsung aja dikeluarkan. Dan Hesu kembali menjadi korban di mana Luis untuk kali ini pun langsung ditumbangkan. Di depannya berbeda. Akankah Moskov bergabung? Tapi terlalu sulit karena masih ada kesempatan untuk bisa menghancurkan dan taruh di bagian bawah. Ya karena tim fight gak bakal dilanjutin sih sama 2 pemain yang lainnya dari Corinthians. Daripada Upanya join the fight dan akhirnya kalah juga, lebih baik cari yang pasti-pasti aja. Ini turret dikantongin dan bahkan Holy Defense di area bottom lane juga sudah ke-trigger. Zippy, secure menuju ke arah Wind of Nature tapi Frost, hati-hati. Frost dipukul mundur dan sekarang keuntungan untuk Mythic Seal ini mereka udah bisa teriak nih, cair. Udah cair, banyak banget keuntungan. Iya benar, dapat Walaupun pecah masih sih 1.600 ya. tabungannya udah lumayan pecah dikit deh. Oke, tapi di top lane Lordnya sudah spawn. Seperti apa pressure yang nantinya akan bisa diberikan oleh Mythic Seal, terutama kalau kita tahu Selena dalam keadaan unggul, ini akan semakin mudah nantinya mengenai targetnya, plus akan bisa juga men-trigger ke arah Purify, sehingga nantinya Boye punya target yang lebih banyak. Yap. Dan Lord bergerak masuk lewat atas. Oke, Hinatara masih ada. Itemization-nya bisa kita intip sebentar dengan Glowing One dari Frost-nya juga, sedangkan Flick memang ya kita tahu ya Lancelot sekarang memang lebih ke hybrid aja. Ini Zippy kaya sendiri tuh. 9.200 tuh. Oke, pala 9 sendiri deh. Boleh. Oke. Dan Lord bisa keadilan secepat mungkin. Tapi Ken tadi udah berhasil nge-trigger sedikit. Oke. Karena ZP-nya juga belum kesentuh sama sekali ya, masih aman dan juga sekarang udah punya tabungan 20 stack dari lethality-nya. Dan 3 base turret yang sekarang sudah terekspos karena bottomnya juga innernya nggak sempat lagi dipertahankan oleh Corinthians. Point kill nggak banyak tapi objektif demi objektif dari jungle, dari Turtle, Lord juga dan Conceal sekarang terdengar. Akankah disia-sia? Yap, itu dia. Hampir dan Stroke Destruction. Terlalu beresiko dibalaskan kali ini. Conceal terlihat Boye akan mengambil ke arah siapa? Tidak strike, lompat, tapi masih ada satu player yang berhasil diamankan dan itu adalah Hesu. Hesu berusaha bisa menyelamatkan diri tapi sekarang ada pertempuran yang terpisah. Oke, betul solution. Tentu terus tadi. Oke. Tapi di mid lane juga nih sekarang masih ada satu wave minion yang akan dihantarkan Flick menginjak trap. Yap.
Thomas dibuka kembali Kun ya. Apa yang dilakukan? Brave Fighter terlalu lama berada di dalam dan mau tidak mau flicker. Ya untungnya ada sisi immune juga yang akhirnya ngebuat bisa sempat mengeluarkan flicker. Agak sedikit harus ditahan lagi Mythic Seal, walaupun memang sekarang angin berhembus untuk mereka. 4.300 yang mereka miliki. Corinthians mereka dalam keadaan yang cukup sulit. Macro play yang harus mereka maksimalkan. Tapi sepertinya nggak terlihat untuk bermain ya sendirian dari upahnya juga. Karena ada pengawalan yang terjadi, lihat bahkan 4 orang di sana. Dia mau nge-trap siapa nih? Dalam rumput loh. Ini Boye. Oke, Boye. Ada satu titel strike yang tadi mungkin mencoba untuk bisa menebak. Tapi untungnya masih ada satu kesempatan tambahan dan mega kill, double kill sekarang. Stack lethality yang sudah di angka 30 harusnya. Wow, bahkan sekarang udah 50. Bakal semakin besar lagi. Kehilangan 3 pemain dari Corinthians. Mereka, Mythic Seal akan mengawal satu wave minion yang straight push ke dari tengah. Bisa jadi karena hanya ada 2 player saja dari Corinthians. Menjadi sebuah kesempatan begitu mantap, begitu pas untuk mereka semua. Tapi face crack tadi dikeluarkan dan sedikit lagi respawn time dari pemain Corinthians akan segera berkumpul. Akankah mereka bisa memanfaatkan itu? Tapi ternyata tidak. Oh Oke, Zipi. Itu ngedes emang ke depan tadi. memang Zipi kayaknya harus lumayan sering baca pelang di pinggir jalan sini deh. Astagfirullah. Saya sudah diingatkan soalnya. Tapi untuk dari Lord, nah ini Wah, masih mau dong. Oke. Spirit of Destruction dikeluarkan tadi, berpindah tempat sudah moskopnya. Upatasi sudah jadi dalam pertempuran dan sekarang Ken berhasil langsung dihilangkan. Tidak ada poin retribusi sekali dan Kunnya terjebak sendirian. Boy melihat dari kejauhan, well tadi diaktifkan pula oleh Zipi. Namun Zipi pun tetap ditumbangkan. wah terbawa hype kah Mythic Seal? Mereka sedikit miskalkulasi untuk bisa melakukan end the game tadi. Dan akhirnya ketahuan Corinthians yang mereka sudah spawn kembali. Upaya yang bisa join the fight. Keadaan seketika berbalik di tangan Corinthians. Wah, sakit banget loh itu. Oke, dan Flick ada di area mid. Akan seperti apa lagi sampai mereka bangun kanan bagian belakang. Lui sudah siap untuk bisa bergabung dan baru sana semua percobaan bisa dilakukan oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh Mythic Seal membanting last player. Tapi untuk kali ini Nico melempar habis row masih gagal. Pro Destruction 1 poin terakhirnya dan berhasil aja masuk ke dalam tubuh dari Nico dan sekarang Upatasi berhasil diamankan. Base-nya terbuka dan akan seperti apa ini